Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Perikop keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tema renungan kita pagi hari ini, salah paham dan gagal paham. Pastilah kita pernah mengalami apa yang disebut dengan salah paham. Berawal dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi, membuat kita akhirnya gagal untuk memahami. Efek dari kesalahpahaman adalah tindakan responsif, emosi, dan kemarahan yang ditujukan kepada orang lain. Hal tersebut tentu akan merugikan orang lain juga, diri kita sendiri. Beberapa kalangan Yahudi yang ada di Tesalonika mengalami kesalahpahaman dengan kesaksian yang disampaikan Paulus dan Silas. Kesalahpahaman menyebabkan mereka menjadi brutal. Dengan membabi buta, mereka menyampaikan tuduhan yang tak beralasan. Kalangan Yahudi yang dibantu oleh beberapa preman pasar iri hati dengan Paulus dan Silas. Mereka menyampaikan tuduhan bahwa Paulus dan Silas bertindak melawan Kaisar dengan mempercayai ada seorang raja lain yang bernama Yesus. Mereka tidak percaya karena mereka tidak memahami seperti sejumlah orang Yunani dan beberapa perempuan terkemuka. Mereka menerima Yesus karena hati dan pikiran mereka dibukakan oleh kebenaran Allah. Keterampilan mendengarkan dengan baik dimulai dengan sikap hati dan pikiran yang terbuka. Orang yang bisa mendengar dengan baik akan dapat memahami dengan baik, dan pada akhirnya mengerti makna dan pesan tersebut. Orang yang mau belajar, memahami, dan mengerti adalah orang yang mau dituntun dalam kebijaksanaan. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan bertindak dengan hati-hati. Belajarlah mendengar dan memahami suara Allah, sehingga kita dapat mengerti apa yang semestinya diperbuat dalam kehidupan kita. Seperti halnya beberapa orang Yunani dan perempuan terkemuka yang merespon anugerah Allah.
karena mereka mendengar suara Allah yang mengetuk pintu hati mereka. Mereka melakukan kehendak Allah dengan bergabung dalam komunitas Paulus dan Silas. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh termeteraikan dalam hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pagi hari ini kami memohon pimpinan Tuhan. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.